saya Bangkit Helmi Saputra, mahasiswa PBG dalam jabatan Universitas Patimura tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran konseling individu dengan teknik kursi kosong. Selamat menyaksikan. Ya, masuk Andika. Masuk ya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Ayo duduk dulu. Ya, mari Pak. Ini dulu, Pak. Ya, duduk. Ya, Andika, terima kasih sudah mau datang ke sini, ya kan? Sudah bersedia untuk melaksanakan layanan konseling individu ya, sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan tempo hari ya. Ya. Kita akan melaksanakan. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita bisa melaksanakannya. Baik, sebelum kita melaksanakan layanan konseling individu, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita laksanakan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Ya. Ada pelajaran? Bulan kita mau sampah kan habis bulan harus ya. Habis PAS. Jadi udah santai. Udah santai. Lomba-lomba doang sih sekarang antar kelas. Lagi lomba-lomba. Gak ikut lomba? Kemarin udah ikut Pak, cuman kalah. Udah kalah. Kalah. Kalah sama kelas mana? Pas 12 pertandingan Pak. Dulu dalam futsal ya. Ya itu memang lagi rame ya di luar gitu ya, lagi lomba-lomba. Tapi nggak apa-apa ya, kamu bisa konsen kan di sini? Bisa Pak. Bisa. Oke. Andika, kita pelaksanaan konseling individu ini waktunya antara 30 sampai 40 menit ya. Siap? Siap. Oke. Terus kemudian nanti pada saat pelaksanaan konseling individu, harapan Bapak kamu bisa terbuka ya. Kamu bisa terbuka, ungkapkan masalahmu, ya kan, benar-benar ungkapkan, jangan ada yang tutupin ya. Tapi kalau memang kamu ngerasa ada satu hal yang memang kamu ngerasa ini nggak perlu deh saya ceritakan, ini kayaknya cukup saya aja yang tahu gitu ya, kamu nggak usah ceritakan juga nggak apa-apa gitu ya. Karena dalam dunia bimbingan konseling ya, itu ada asas, namanya asas keterbukaan ya. Terus kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, kedua asas ini selalu digunakan pada saat pelaksanaan layanan konseling, baik itu kelompok ataupun individu ya. Asas kerahasiaan itu adalah salah satu hal penting yang harus dipegang oleh guru BK, karena apapun yang kamu utarakan, apapun yang kamu ungkapkan di sini, kerahasiaannya dijamin, kerahasiaannya terjaga ya. Kamu ceritanya dengan saya, ya hanya saya yang tahu masalah itu ya, itu nggak akan sampai keluar kemana-mana. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah ragu untuk mengungkapkan masalah yang kamu hadapi ya. Oke. Pernah sebelumnya melaksanakan layanan konseling individu? Pernah sebelumnya Pak, sama guru BK doainnya, cuman itu yang tipe kelompok Pak. Oh, yang konseling kelompoknya. Kapan itu? Bulan kemarin Pak. Bulan kemarin kalau buat tanggal sama hari Pak. Oh, udah pernah ya. Berarti udah tahu konseling itu apa? Kalau yang saya pahami sih Pak, waktu praktek konseling bulan kemarin sama gue yang kayak tukar cerita sama tukar solusi gitu loh Pak. Misalnya contoh, saya punya masalah, nanti kalau kan ada teman saya nih kalau nggak teman saya doain jangan ngasih solusi, nanti sebaliknya teman saya ada masalah, kalau nggak saya yang lain juga ngasih solusi gitu Pak. Oh gitu ya, saling bertukar solusi gitu ya. Memang betul, pada penerapan teknik konseling kelompok ya seperti itu ya, saling bertukar solusi. Si A punya masalah begini, si B begini, si C begini, si D begini gitu kan. Nah, nanti dari masing-masing temennya itu ngasih solusi. Nah, nanti si yang punya masalah menetapkan solusi mana nih yang terbaik yang bisa digunakan gitu. Nah, tapi kalau untuk konseling individu itu berbeda ya. Kalau konseling individu pelaksanaannya itu ya
kamu mengungkapkan masalah, ya kan? Terus guru BK membantu mencari alternatif solusi. Terus kamu menetapkan nih, ya kan, solusi mana yang kamu pakai, yang bisa kamu gunakan, ya kan, untuk membantu menyelesaikan masalahmu langsung begitu, ya. Biasanya kan konseling individu itu dilaksanakan karena masalah yang dihadapi oleh siswa itu sifatnya betul-betul private, ya, sifatnya pribadi banget gitu, sehingga masalah itu jangan sampai ketahuan sama orang lain. Biasanya begitu kalau konseling individu, ya. Tapi kalau untuk konseling kelompok itu sifatnya biasanya permasalahan tapi sifatnya umum. Misal kayak kesulitan belajar, kayak gitu kan, sifatnya umum. Nah, terus kemudian susah bangun pagi misalnya, itu kan umum. Ketika diketahui oleh orang lain, maksudnya diketahui oleh anggota kelompok yang lain, itu tidak menimbulkan aib, ya. Tapi kalau untuk konselingnya sendiri sudah paham? Belum bisa cuma ya nanti kayak kemarin yang Oh begitu. secara penjelasan penonton Belum ya? Oke, jadi Bapak jelasin sedikit ya terkait untuk konseling itu apa. Konseling itu adalah satu bantuan, ya, yang diberikan oleh guru BK kepada siswa dalam rangka membantu mencari alternatif solusi dari masalah yang dihadapi siswa. Itu konseling, ya. Sifatnya dia mengobati, begitu. Kalau bimbingan sifatnya mencegah, gitu ya. Paham? Paham. Oke, sudah siap untuk lanjut ke tahap inti? Siap. Sudah. Oke. Ini tempat duduknya udah nyaman atau sudah posisi? Udah nyaman apa? Udah nyaman seperti ini. Oke, kalau udah nyaman seperti ini kita lanjut berarti ya. Lanjut. Oke. Kalau misalkan lanjut, sekarang Bapak minta kamu ungkapkan nih apa sih yang sebenarnya menjadi masalah gitu, sehingganya kamu mau melaksanakan konseling individu. Gimana saya mau ceritanya Pak? Ya. Kan saya kemarin sempat dihukum sama guru ngambil kepanjangan. Guru apa itu? Guru BK. Guru BK. Ya. Gara ya mungkin saya ngerasanya kayak belum panjang banget tuh Pak. Ya. Terus saya punya teman juga yang mungkin rambutnya panjang, cuman dia pinter aja nyisirnya gitu Pak. Jadi nggak kelihatan. Cuma kalau waktu saya ukur sama teman saya, panjangan sama teman saya Pak, cuma dia nggak kena, saya kena gitu Pak. Saya potong rambutnya. Kayak gitu Pak. Dipotong rambutnya sama guru BK. Ya. Terus selain itu apa lagi? Dan itu mungkin kayak ini belum lama juga sih Pak, kayak kan saya suka nonton bola kayak bola kan kebetulan karena lagi ada Piala Dunia. Nah saya namanya bola luar negeri kan pasti tayangnya malam Pak. Nah saya jadi tidurnya selalu malam Pak, dan waktu bangun pagi selalu kesiangan berangkat dan alhasil dihukum sudah ke lapangan. Kalau saat ini ya. Kalau yang dulu-dulu? Oh dulu tuh kan kebetulan saya juga SMP pesantren Pak. Anak sistem pesantren mungkin ada guru BK juga di sekolahnya? Ada Pak, cuman itu kayak guru BK-nya per kelas kan sampai SMP, dari SMP sampai SMA Pak. Oh iya. Cuman saya kebetulan cuma sampai SMP aja. Nah waktu itu kalau nggak salah saya gara-gara nggak menyelesaikan hafalan, saya hukuman saya dulu tuh diguyur di asrama putri, suruh berdiri di ember pakai kayak nentek gitu Pak, tulisan saya belum menyelesaikan hafalan. Gitu surat gitu Pak. Gitu. Jadi kamu emang punya pengalaman kurang baik gitu ya dengan guru BK. Terus dari situ kayak saya berpikirnya Pak, kayak guru BK tuh guru yang paling galak dari guru lain, dan guru yang tugasnya yang paling baik tugas menghukum gitu Pak. Kalau di menurut saya dari pengalaman dulu Pak. Oh begitu. Jadi berdasarkan pengalaman itu kamu beranggapan bahwasanya guru BK itu tugasnya hanya menghukum siswa, menghukum, memarahi gitu ya. Oh, oke. Tapi kamu udah pernah dapat penjelasan belum sih
terkait tugas atau peran dan fungsi guru BK yang sebenarnya? Kalau penjelasan sih belum sih Pak, cuman kalau buat penilaian sendiri tugasnya cuman sudah kayak menertibkan murid-murid yang di sekolah gitu loh Pak. Kayak contohnya tadi misalnya rambut panjangan dihukum dipotong gitu. Nah sama misalnya walaupun sekolah tapi bukan latihan belajar gitu Pak, misalnya BPS kan nggak belajar tuh. Nah itu kan bebas, kan pakai lepis juga nggak boleh, misalnya pakai lepis tuh di penaikan gitu aja Pak. Oke, jadi menurut pandanganmu tugas guru BK seperti itu katanya. Kalau pandangan yang lain ada? Itu dulu, oke. Terus kamu pernah nggak sih ngerasa ingin mengungkapkan persepsimu itu ya kan kepada guru BK langsung gitu? Apa ya sih guru BK itu tugasnya hanya seperti ini? Pernah nggak punya keinginan seperti itu? Mungkin ya pernah sih, cuman buat mengungkapkan ada ragu apa mungkin sedikit takut Sedikit takut. Tapi ada keinginan nggak kamu untuk mengungkapkan itu kepada guru BK langsung? ada sih Pak. Ada. Cuman belum ada niat berani. Belum ada keberanian untuk itu. Kenapa nggak berani? Ya mungkin karena saya mikirnya murid guru ngomong gak enak gitu Pak. Oh gitu. Ngomong guru gitu. Apa takut dimarahin juga? Ya mungkin ada bicara sedikit dengan guru. Oh, jadi ada takut dimarahin lagi gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh kalau misalkan kamu langsung tanya ke guru BK, Pak, apa benar guru BK itu tugasnya hanya seperti ini sih, gitu. Menghukum siswa, memarahi siswa, kayak gitu. Apa memang tugas pokoknya guru BK itu seperti itu? Kamu sebenarnya nggak apa-apa, tanya langsung aja. Sehingga kamu bisa paham, ya kan? Tugas guru BK yang sebenarnya itu bagaimana, gitu ya. Kalau saat ini kamu tak suruh ngungkapin itu ke guru BK langsung berani? Mungkin ya saya coba Pak. Saya coba Usahakan berani. Apa butuh latihan? Mungkin juga sih Pak, mungkin kalau langsung sekarang mungkin Grogi gitu Pak. Oh gitu. Tapi kamu punya nggak sih harapan terhadap guru BK itu? Guru BK itu harusnya seperti ini gitu, ada? Kalau dari saya sendiri ya Pak, kayak contoh misalnya murid baru mengajar yang pertama kali nih, mungkin dalam satu jenis tapi dalam yang pertama kali itu mungkin kita kasih peringatan dulu gitu Pak. Kayak contoh peringatan misalnya kamu sekali lagi saya kasih hukuman, sekali lagi baru dapat contoh. Kalau di kita kan ada kayak buku poin baru kasih poin gitu Pak. Begitu. Yang pertama kali itu peringatan dulu Pak, Ditegur dulu ya. Oke, kalau misalkan kamu ingin mengungkapkan itu tapi kamu belum punya keberanian, saya punya satu teknik ya, yang bisa digunakan untuk kamu belajar mengungkapkan apa yang menjadi bebanmu, ya kan? Apa yang selama ini menjadi beban dan kamu pendam sendiri itu terhadap persepsi kamu tentang guru BK itu. Saya punya satu teknik, itu bisa kamu gunakan, ya kan? Tekniknya itu adalah teknik kursi kosong, ya kan? Udah pernah dengar? Belum? kurang ya, nggak terlalu asing juga, cuman mungkin lupa atau mungkin dulu pernah dijelasin sedikit ya sama guru BK. Oke. Ya, jadi salah satu teknik yang bisa digunakan itu adalah teknik kursi kosong, ya. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Oke, nanti saya jelaskan. Oke, Andika, kita akan melaksanakan teknik yang namanya teknik kursi kosong ya. Oke, sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu untuk teknik kursi kosong itu seperti apa, ya. Jadi teknik kursi kosong itu, ya kan, nanti kamu, ya kan, bertindak sebagai siswa, ya kan, mengungkapkan apa yang menjadi unek-unekmu terhadap guru BK. Tapi nanti guru BK itu seolah-olah ada di depanmu, duduk di depanmu gitu. Kamu ungkapkan nih yang menjadi
hal-hal yang selama ini kamu pendam kamu ungkapkan di situ, ya kan? Baik itu tentang harapan tentang guru BK, ya kan? Terus kemudian kamu tuh pengennya guru BK tugasnya gimana, gitu kan? Nah, jadi kamu bertindak sebagai siswa mengungkapkan keinginanmu tentang pelayanan BK itu yang sebenarnya bagaimana, gitu, ya. Nah, setelah kamu mengungkapkan itu semua, ya, kamu nanti akan dibalik perannya, ya. Kamu akan dibalik perannya, kamu akan jadi guru BK, ya. Jadi guru BK dan kursi kosong di depanmu itu adalah siswa, ya kan? Kamu memerankan kamu guru BK, ya kan? Terus kemudian kamu ngasih tahu ke siswanya, begitu. Oh, iya, saya ini adalah guru BK, ya kan? Tugas saya itu saya tidak memarahi siswa, saya tidak menghukum siswa, ya kan? Begitu, ya kan? Oke. Mungkin sebagai contoh begini, mungkin kursinya bisa di sini ya. Coba dialihkan dulu. Nah, sekarang saya contohkan begini. Ini saya sebagai kamu sekarang, ya kan? Saya mengungkapkan, ya kan? Pak, saya selama ini punya hal yang mau saya sampaikan, cuma saya nggak berani sampaikan. Hari ini saya akan sampaikan, tapi nanti kursi yang di depannya kosong, ya kan? Setelah mengungkapkan itu dibalik, ya kan? Saya nggak ada di sini. Ya, sebagai guru BK, ini adalah siswanya, begitu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa. Kalau misalkan langsung dipraktekkan bisa? Bisa, Pak. Boleh. Oke, kalau boleh, saya nggak di sini nanti. Ya, ini adalah kosong, di sini kosong. Ya kan? Ini adalah guru BK yang selama ini memberikan pelayanan kamu, ya kan? Tapi di situ kamu punya unek-unek. Bisa? Oke. Ya. Jadi kamu nanti ini di sini, ini adalah kursi kosong. Ya, kursi kosong ini seolah-olah adalah guru BK, ya kan? Kamu siswa, ya kan? Kamu yang memiliki unek-unek, yang memiliki pemikiran, ya kan? Permasalahan yang mengganggu pikiranmu selama itu, ya kan? Kamu ungkapkan guru BK-nya, ya kan? Bisa dipahami? Bisa dimulai? Oke, sekarang langsung dimulai saja. Langsung dimulai, ya. Pak, sebelumnya saya pengen menyampaikan yang ada di pikiran saya yang mungkin selama ini saya belum berani menyampaikan kepada Bapak. Misalnya Bapak menghukum murid yang mungkin baru pertama kali dia melanggar dalam satu jenis, walaupun jenis-jenis lain pelanggaran dia mungkin sering, tapi dalam jenis ini Bapak dia baru pertama kali, Pak. Saya sih berharap ya, Pak, kalau misalnya ada seperti itu melanggar dalam satu jenis, saya memberikannya, bukan minta sih, Pak, saya berharapnya mungkin dikasih peringatan dulu, Pak. Kalau nggak langsung dihukum gitu, kayak dikasih peringatan. Mungkin kalau misalnya melanggarnya kedua kalinya boleh dikasih peringatan, tapi kalau yang beberapa kali mungkin jangan dulu lah, Pak. Yang dikasih peringatan, kalau yang dia emang ngeyel melanggar lagi baru boleh Bapak hukum. Kayak ya mungkin emang ketuatannya pelanggar biar dia kapok juga, kalau udah dua kali atau ketiga kalinya baru bisa dihukum, Pak. Tapi kalau buat yang pertama kalinya mungkin bisa dikasih toleransi sedikit, Pak, gitu Pak. Sudah, Pak? Sudah. Hanya segitu Ya. yang jadi benar-benar selama ini. Iya, Pak. Oh gitu ya. Oke. Kalau udah, sekarang kamu dibalik, ya. Kamu sekarang bertindak sebagai guru BK, ya kan? Menanggapi obrolan, menanggapi omongan atau apa yang sudah diungkapkan oleh siswanya, ya. Terus kemudian nanti guru BK ini memberitahukan, ya kan? Oh, guru BK itu sebenarnya tidak menghukum dan tidak memarahi, begitu, ya. Jadi kamu apa yang kamu inginkan dari guru BK kamu sampaikan di sini, gitu. Bisa. Oke, sekarang kamu berpindah. Nah, ini adalah siswa. Di sini adalah siswa, ya. Kamu bertindak sebagai guru BK-nya, ya kan? Nah,
siswa ini tadi sudah mengungkapkan hal-hal yang menjadi pemikirannya selama ini terhadap guru BK. Ya, nah sekarang kamu sebagai guru BK ini mengungkapkan, ya kan, guru BK yang kamu inginkan itu seperti apa gitu. Ya, paham. Oke, sekarang bisa dimulai. Bisa dimulai. Oke, sekarang kamu langsung ungkapkan itu ke siswamu. Baik, Pak. Oke, jika mungkin kalau menurut pendapat kamu kayak gitu, oke, dari saya pribadi sebagai guru BK mungkin saya minta maaf. Cuma yang ada di pikiran saya itu, saya mendukung biar anak itu tidak melakukannya itu lagi. Mungkin yang dikatakan kamu itu memang benar, kalau buat pelanggaran yang pertama kali bisa ditoleransi. Ya mungkin kan namanya sifat orang kan beda-beda ya, ada yang sangat tegas, ada yang terlalu tegas, ada yang marah, ada yang mungkin sabar. Dan saya namanya guru BK rata-rata juga pasti kan nggak yang selalu marah juga, tapi yang enggak yang sabar banget juga enggak. Namanya guru BK kan tuh harus tegas dan namanya guru BK juga pasti dididik kan yang tegas. Tapi kalau menurut pendapat kamu kayak gitu, ya nanti saya coba biar bisa lebih memahami untuk pelanggaran yang pertama kali, biar saya toleransi kayak yang kamu bilang. Dan kalau pelanggaran yang kedua kali, ketiga kali ya saya baru mungkin saya hukum. Kalau buat yang pertama kali ya nanti saya kasih peringatan atau saya kasih nasihat dulu, jangan biar nggak kayak gitu. Atau yang tidak saya hukum dulu, saya kasih toleransi lah kalau yang buat pertama kalinya. Kalau mungkin dia melanggar lagi ya seperti yang kamu bilang, mungkin saya akan kasih hukuman ringan dulu. Nanti kalau misalnya dia sering banget, baru saya kasih hukuman yang agak berat. Saya memahami pendapat kamu. Itu Pak. Cukup Pak. Oke, kalau cukup silakan kembali ke dulu. Gimana nih perasaannya setelah kamu mengungkapkan apa yang menjadi beban pikiranmu selama ini? Ya kalau perasaan sih mungkin agak sakit juga, kayak semua kata-kata yang pengen diucapkan tapi ketahan akhirnya bisa diucapkan juga. Oke, kalau misalkan ini kan masih ini ya, hanya sekedar teknik untuk supaya kamu merasa lega dulu gitu. Ya. Kalau setelah ini misalnya kamu langsung ketemu dengan guru BK, ya kan, kamu berusaha untuk mengungkapkan itu secara langsung, bagaimana? Kalau sekarang karena udah agak lega mungkin lebih sedikit berani ya, lebih sedikit apa ya, sudah pede gitu ya untuk mengungkapkannya. Karena teknik kursi kosong tadi. Teknik kursi kosong ini ya, jadi pada dasarnya memang teknik kursi kosong digunakan sebagai teknik untuk memberikan dampak, ya kan, yang sedikit lebih nyaman terhadap siswa karena dia sudah sedikit mengungkapkan masalah yang dihadapinya gitu. Hal yang selama ini siswa simpen, ya kan, masalah itu sendiri dia gak berani ungkapin, ya kan, akhirnya kita gunakan teknik kursi kosong dan akhirnya dia sedikit udah bisa mengungkapkan dan sudah sedikit merasa lebih tenang gitu ya. Ya itulah salah satu kelebihan dari teknik kursi kosong ya. Seperti itu. Tapi di sini saya katakan masalah itu belum belum bisa benar-benar selesai ya, karena kamu belum langsung ngomong kepada yang bersangkutan langsung gitu kan. Ibaratnya di sini kamu hanya dilatih, ya kan, supaya kamu merasa sedikit lebih tenang saja gitu ya. Gitu ya. Oke. Untuk terkait yang selanjutnya tentang tugas, peran dan fungsi guru BK di sekolah itu sebenarnya gini ya, Indika. Guru BK di sekolah itu sebenarnya tidaklah, tugas utamanya tidaklah untuk menghukum. Ya, jadi saya jelaskan sedikit terkait itu. Guru BK di sekolah itu tidak menghukum, ya, tidak memarahi, ya, tidak memberikan mengurangi poin, ya.
sebenarnya tugas pokok guru BK tidaklah seperti itu ya. Tapi ada tugas yang lebih penting yang memang menjadi tugas pokok atau tugas utama dari guru BK selain 3 hal itu tadi, ya kan? Mau tahu? Boleh tahu, oke ya. Jadi guru BK itu di sekolah, ya kan? Sebenarnya tidaklah melakukan 3 hal itu tadi ya. Tapi guru BK di sekolah itu lebih membantu, ya kan, siswa-siswinya untuk, ya kan, mendampingi, memfasilitasi, ya kan, menyelesaikan apa yang menjadi tugas perkembangannya, begitu. Jadi mendampingi ketika siswa bermasalah, ya kan, siswa ada masalah, itu didampingi siswanya, didampingi, dibantu untuk menyelesaikan masalahnya, baik itu masalah pribadi, sosialnya, belajarnya, ataupun karir, begitu. Kayak lebih ke ngasih pendapat, misalnya ada salah dibenerin gitu ya. Itu dituntun, iya betul gitu. Supaya apa? Supaya peserta didik ini bisa melewati fase-fase tugas perkembangannya dengan baik, begitu ya. Kamu kelas berapa sekarang? Saya kelas 11 atau kelas SMK kelas 2. SMK kelas 2 atau kelas 11 ya. Nah di SMK kelas 11 itu kan tugas kamu udah masuk masa dewasa, ya kan? Pada waktu kamu masuk masa dewasa itu ada tugas perkembangannya harus kamu selesaikan, ya kan? Nah pada saat siswa atau siswi menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya itu biasanya di situ mereka merasa bingung, ya kan, merasa kesulitan, ya kan? Ada juga yang sampai siswa itu salah arah gitu saat menyelesaikan permasalahan terkait dengan tugas perkembangannya. Nah disitulah peran guru BK yang sebenarnya adalah membantu supaya dia itu tetap di jalan yang sebenarnya, ya kan, dan tugas perkembangannya terselesaikan gitu ya. Jadi kalau misalkan selama ini kamu merasa guru BK itu menghukum, guru BK itu memarahi, memukul dan sebagainya, itu adalah persepsi yang salah. Jadi selama ini persepsi itu salah ya. Sekarang saya kasih tahu. Jadi guru BK nggak seperti itu tugas pokoknya ya. Jadi kalau misalnya Pak, kalau ada tugas guru BK yang seperti itu bagaimana? Oh ya, itu mungkin guru BK yang saat melaksanakan tugas pokoknya itu begitu. Mungkin memang ada sifatnya emosional atau marah gitu ya. Mungkin kembali ke pribadi masing-masingnya gitu ya. Tapi yang sebenarnya tugas guru BK tidak seperti itu ya. Ini kayak nah terus kemudian setelah kamu tahu nih tugas guru BK itu yang sebenarnya, ya kan, terus pandanganmu terhadap guru BK sekarang bagaimana? Ya mungkin sekarang lebih ke positif juga, soalnya selama saya kayak guru BK tuh dia cuma marah, mukul, terus setelah penjelasan dari bapak, ya mungkin saya lebih memandang positif lagi. Memandang lebih positif gitu ya. Oke, terus kalau misalkan ada guru BK yang nanti nih ada guru BK kok menghukum, memberikan hukuman, ya kan, memarahi, nah dari situ kamu memberikan nilai yang bagaimana kepada guru BK? Kalau itu kan kayak yang tadi kata bapak bilang, guru BK kan tugasnya menuntun kan. Tapi misalnya orang yang tuntun salah mungkin perlu teguran sedikit, hukuman atau omongan. Mungkin kalau selama dengan tugas bapak mungkin saya lebih memaklumkan, lebih kayak tugas walaupun bukan tugas pokok yang bapak bilang. Jadi kamu lebih maklum sekarang ya, bisa maklum. Oke. Ya jadi ya begitulah ya kan, di sekolah itu guru BK tidak harus memarahi, sebenarnya tidak perlu memarahi ya, karena biar bagaimanapun kalau yang namanya siswa salah itu harusnya dibenarkan, ya kan, dikasih tahu ini loh yang benar tuh seperti ini, yang salah seperti ini gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan selama ini kamu ngerasa belum dapat pendampingan yang seperti itu, kamu nanti boleh minta sama guru BK-nya, ya, Pak,
saya ada sedikit permasalahan Pak, ya kan saya merasa bingung bagaimana ya kok nilai matematika saya misalkan kok kurang bagus, nilai matematika saya cenderung jelek gitu kan. Bapak tips-tips apa sih Pak yang bisa saya pakai gitu? Nah, ngobrol lah dengan guru BK, itu kan menuntut nanti guru BK. Ya, kan? Terus kemudian Pak saya selama ini di sekolah di kelas teman-teman itu kok suka ngejekin saya ya, gitu. Itu kayak mana ya Pak cara nanggepinnya gitu. Nanti guru BK kan menuntut gitu. Jadi kurang lebih tugas dan fungsi guru BK itu seperti itu ya. Kalau misalkan ada guru BK memarahi, memukul dan sebagainya, mungkin guru BK itu keliru ya, keliru. Atau mungkin kamu bisa sedikit mengingatkan Pak, mohon maaf Pak, kalau bisa juga begitu ya, nggak apa-apa ya kan, siapa tahu mungkin guru BK-nya lagi hilang gitu ya kan. Nah iya makanya itu ya. Oke. Jadi kapan nih kira-kira kamu mau ngobrol dengan guru BK secara langsung nih? Ya mungkin untuk waktunya mungkin nggak bisa saya tentukan, mungkin secepatnya. Oke. Dalam waktu dekat ini ya. Dalam waktu dekat ini. Oke. Intinya saya harap tuh begini. Ketika selesai dari kegiatan ini, kami itu ada tindak lanjut. Jadi nggak hanya cukup sampai di kegiatan kita pada hari ini aja, tapi nanti ketika kita selesai hari ini selesai layanan konseling individu ini, kami sudah punya rencana tindak lanjut. Ya. Kapan ya saya mau ngobrol langsung dengan guru BK ya? Oh mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi, oh mungkin 3-4 hari lagi lah. Saya harus ngobrol dengan guru BK. Itu tandanya kamu ada rencana tindak lanjut ya, gitu. Nah kalau misalkan kamu kan baru mengungkapkan dalam waktu dekat ini nih, kira-kira dalam waktu dekat itu berapa hari? Ya mungkin besok mungkin biar ada persiapan dulu. Besok ya, oke. Ya udah. Oke, kalau misalkan besok ya nggak apa-apa, bagus artinya semakin cepat masalah itu diselesaikan kan semakin bagus gitu ya. Oke. Ya artinya saya suka ketika kamu berinisiatif punya tindak lanjut sendiri, punya rencana tindak lanjut sendiri. Bahwasanya Pak, setelah ini saya pengen ngobrol langsung dengan guru BK yang mungkin dalam waktu dekat ini gitu kan. Apa-apa. Nah, itu justru lebih bagus seperti itu ya. Terus kemudian guru BK yang sering memarahin kamu itu di waktu kamu SMA atau di SMP? SMP mungkin, kalau yang SMA mungkin kalau buat masalah galaknya berapa galaknya sih. Galak udah SMP ya. Masalah saya buat pesantren dan memang kayak kata orang pesantren itu kan keras buat Ya. pendidikannya gitu. Oh dulu kamu di pesantren? Iya. Oh di pesantren. Cuman pesantren cuma pesantren yang tradisional kayak swasta yang dalamnya ada sekolah juga. Oh gitu. Ada pembimbing juga gitu. Jadi belajarnya bukan tentang agama doang. Oh jadi pelajaran umum juga dapat gitu ya gitu. Oh, iya. Jadi ya sebenarnya bagus sih ya kan di pesantren. Cuma kalau penerapan di pesantren memang sedikit agak lebih keras ya. Tapi kalau di kehidupan sekolahnya itu harusnya nggak bisa seperti itu. Tetap harus sekolah ramah anak gitu ya. Jadi di SMA waktu SMP itu kamu ngerasa guru BK itu benar-benar galak betul ya. Sehingga itu yang memicu timbulnya persepsi negatif kamu terhadap guru BK. Itu kan saya kalau ada saya pernah dipukul. Oh pernah dipukul? Oh gitu ya. Oke. Artinya di hari ini kan saya sudah kasih tahu ya kan. Harapannya ketika saya sudah kasih tahu terhadap kamu tentang bagaimana itu guru BK yang sebenarnya di sekolah, harapannya kamu bisa merubah nih persepsi negatifmu menjadi persepsi positif gitu kan. Oh ya selama ini wajar lah kamu belum tahu gitu kan tugas dan fungsi guru BK di sekolah itu bagaimana, sehingga kamu merasa ya guru BK itu ya seperti itulah gitu, yang mukul yang marahin dan sebagainya gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang namanya juga belum tahu ya wajar saja
aja gitu ya, masih awal begitu ya. Tapi setelah tahu harapannya kamu bisa membantu semua. Oke ya. Terus sekarang udah merasa lebih plong ya, lebih tenang ya, lebih lega. Jadi nanti harapannya ke depan bisa yang lebih nggak takut lagi ya. Tambah tingkat kepedean. Oke, jadi artinya keberanian itu berani untuk komunikasi, ngobrol gitu ya. Kalau yang selama ini mau ngobrol aja takut gitu ya. Kalau sekarang udah lebih ada keberanian gitu untuk ngobrol. Ya lebih pede gitu. Lebih pede gitu ya. Oke ya. Ya itulah makanya kamu pengen melaksanain konseling ini gitu ya. Ketika kita sudah melaksanakan tahap demi tahap ya untuk kegiatan layanan konseling individu ya. Jadi kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita sebelum mengakhiri kegiatan ini ya kan, Bapak mau tanya ya kan, hal baik apa nih yang udah kamu dapatkan dari kegiatan ini? Hal baik kayak contoh kita harus lebih berani mengutarakan pendapat lagi, nggak usah kayak grogi ataupun takut gitu lah, karena semua orang kan berhak berpendapat Ya. lebih mungkin kepedean juga lah kalau buat tentang berpendapat gitu kan. Oh gitu. Oke. Terus untuk kesan-kesannya bagaimana yang kamu rasakan ketika sudah mengikuti kegiatan ini? Ya setelah bisa mengungkapkan tadi yang terus di kosong Ya. ya lebih tenang, lebih lega juga Pak, lebih rasanya kayak, dan oh iya apa yang dipikiran saya kayak apa yang takut juga ya bagaimana gitu Pak, jadi kalau gue pegang jadi ada sedikit kepedean meningkat. Baik, jadi secara keseluruhan kamu merasa kegiatan hari ini membawa dampak positif ya? Membawa dampak positif. Terus kemudian ketika kegiatan ini membawa dampak positif, untuk selanjutnya berarti kamu udah nggak perlu lagi merasa canggung ya dengan guru BK ya, udah relax aja pokoknya dengan guru BK gitu ya. Oke, terus kemudian kapan nih kita bisa ketemu lagi ya untuk ngobrol lagi gitu kan? Saya setelah ini kan kamu ketemu dengan guru BK nih, ya kan? Nah setelah ketemu guru BK kamu ngungkapin ya kan bahwasanya keinginanmu tentang guru BK itu seperti ini gitu kan. Nah nanti hasil dari obrolan itu kapan nih kita mau obrolin lagi nih? Ya mungkin saya ngikutin alurnya Pak. Sekiranya Bapak kosong saya juga bisa. Oh gitu. Saya belakangnya lagi kosong ya Pak, lagi free. Oh iya habis semester ya. Habis semester. Oke ya udah berarti mungkin seminggu lagi setelah dari kegiatan ini bisa ya kita ketemu lagi ngobrol gitu ya. Oke. Terus kemudian setelah tahapan ini, setelah kegiatan ini, apa nih rencana tindak lanjutmu? Kayak mengungkapkan secara langsung Langsung gitu ya. Oke siap. Bagus sih sebenarnya ya, rencana tindak lanjutnya sudah ada, terus kemudian hal positifnya kamu juga dapat ya kan. Terus kemudian kesan-kesannya juga positif ya, artinya setelah ini saya harap kamu udah gak merasa canggung lagi ya dengan guru BK-nya gitu ya. Baik Andika, sebelum nanti saya tutup kegiatan hari ini ya kan, nanti saya minta untuk mengisi lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja peserta didik, terus kemudian angket ya, dan kemudian lembar-lembar yang lain yang harus kamu isi juga ya. Ya itu nanti diisi setelah kegiatan ini berakhir nggak apa-apa ya. Artinya yang penting tahap penggunaannya sudah disampaikan. Oke Andika, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita kan tadi sudah mengawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Baik, doa akan saya bimbing langsung. Berdoa, dipersilakan.
tutup. Ya, terima kasih sekali lagi ya, kamu sudah bersedia untuk datang, sudah bersedia untuk melaksanakan layanan konseling individu dengan tidak terpaksa. Terpaksa tidak? Tidak ya, artinya benar-benar dari kemauan sendiri. Oke, ya ketika sudah tidak terpaksa dan kamu sudah berinisiatif untuk melaksanakannya karena kemauan sendiri, terima kasih banyak. Ya, semoga hasilnya membawa dampak baik untuk dirimu ya, dan nanti jangan lupa di minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Kalau kamu mau langsung kembali ke aktivitasmu, dipersilahkan ya. Boleh. Terima kasih ya Dika ya.